Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kami kali ini mengenai praktik coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Wuri Riananta sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian ada Ibu Iva sebagai coach dan Pak Dwi sebagai coachee. Sebelum memulai praktik coaching, ada pantun yang ingin saya sampaikan. Pagi-pagi menggoreng terasi. Cakep. Saat makan jangan berisik. Cakep. Kami di sini CGP beraksi. Cakep. Semoga bisa seru dan asik. Cakep. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Iva, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Wuri, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Bu Iva ya. Bagaimana dengan kabar anak-anak di kelas? Apakah sudah memberikan tugas Bu Iva? Sudah, tentu saja sudah. Baik, terima kasih kepada Bu Iva sudah meluangkan waktunya kepada saya sebagai supervisor ya pada pagi hari ini, sedangkan Bu Iva sebagai coachnya. Jadi pada pertemuan kita kali ini saya ingin meluruskan saja bahwa sebelum Bu Iva melakukan praktik coaching dengan rekan Bu Iva, jadi saya juga memerlukan sedikit informasi mengenai kesiapan Bu Iva terkait kegiatan atau praktik pra-coaching. Baik Bu Iva, jadi tujuan dari sesi ini agar diskusi kita dapat berjalan lancar dan tidak ada miskonsepsi lagi ketika Bu Iva sudah melakukan praktik coaching dengan temannya. Kalau boleh tahu siapa yang dipilih Bu Iva sebagai coaching nanti? Saya memilih Pak Dwi sebagai coachee saya nantinya. Oh, Pak Dwi. Guru apa Pak Dwi? Guru TIK di SMP 1 Praksan. Oh gitu. Baik Bu Iva, kalau boleh tahu apa alasan Bu Iva memilih Pak Dwi sebagai rekan coachee? Akhir-akhir ini ya Bu, saya itu melihat Pak Dwi itu kewalahan gitu menghadapi siswanya. Ternyata siswanya itu rame di kelasnya, jadi Pak Dwi itu kebingungan mencari solusi untuk menghadapi siswa tersebut. Jadi saya ingin mengcoachi Pak Dwi gitu. Oke. Saya terkesan dengan niat Bu Iva, bagus sekali karena Bu Iva mau membantu Pak Dwi untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini saya hanya ingin mengingatkan Bu Iva pada saat praktik coaching nanti ada rubrik penilaian yang harus Ibu pahami. Jadi pada saat Ibu Iva praktik coaching itu jangan lupa menggunakan alur tirta ya. Jadi ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga akan menilai bagaimana Bu Iva mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dari Pak Dwi, sehingga Pak Dwi bisa menceritakan segala keluh kesahnya selama pembelajarannya, ya seperti itu. Baik Bu Iva. Jadi pada saat coaching nanti juga ada beberapa kompetensi sebagai coach yang harus dimiliki oleh Ibu Iva. Bisa Ibu sebutkan apa saja kompetensi tersebut? Kompetensi yang harus dimiliki sebagai coach yaitu salah satunya yang pertama adalah presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, ya benar sekali, sudah paham ya berarti Bu Iva ya, berarti sudah siap untuk mempraktikkan coaching pada hari ini. Jadi menurut Bu Iva dari kompetensi coaching tersebut ada presence, ada mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga kompetensi ini kira-kira Bu Iva ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana?
Jadi saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya itu dalam mendengarkan, Ibu. Ya, karena nanti pada waktu saya bersama Koci, saya ingin mendengarkan aktif itu agar biasanya saya kan kadang langsung menyela gitu. Saya ingin menjawab, mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi mendengar aktif itu kurang buat saya gitu, seperti itu. Ya, terima kasih atas keterbukaannya Bu Iva. Menurut Ibu, kira-kira bagian mana yang nanti ingin saya amati terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif ini? Ya, bagaimana saya nanti kalau bersama dengan Kuci itu saya tidak terlalu sering menyela. Pada waktu Kuci memberikan jawaban, terus menceritakan permasalahannya, jadi saya tidak langsung menyela, tidak langsung memberikan solusi gitu. Oke, baik Ibu. Kalau menurut Bu Iva sendiri, penilaian dari Bu Iva terkait kemampuan mendengarkan aktif dari diri Bu Iva sendiri bagaimana? Kalau saya merasa sudah cukup baik untuk mendengarkan, tetapi saya masih kurang konsisten, Bu, dalam memberikan umpan balik yang konstruktif, sehingga saya biasanya kesulitan untuk merangkum kembali apa yang telah disampaikan oleh Kuci kepada saya. Oke, ya memang memberikan umpan balik yang konstruktif itu sangat penting ya Bu Iva. Jadi ketika ada umpan balik tersebut, kita seperti mendapatkan perhatian. Jadi sehingga permasalahan itu akan ada solusinya. Lalu menurut Bu Iva, apa harapan Ibu dari supervisi yang akan kita lakukan pada hari ini? Jadi saya berharap lebih fokus lagi apa yang disampaikan oleh Kuci nanti, dan memberikan respon yang lebih empatik dan membantu Kuci dalam menemukan masalahnya sendiri gitu. Bukan saya yang langsung menyela memberi solusinya begitu. Jadi saya juga ingin belajar bagaimana merangkum kembali pembicaraan dengan lebih efektif lagi. Iya, bagus sekali ya Bu Iva ya. Jadi dengan adanya harapan atau tujuan yang jelas ini, semoga Bu Iva dapat mencapai hasil yang optimal, terutama dari mendengarkan aktif. Jadi nanti selama sesi coaching, saya akan mengamati beberapa aspek seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Iva terkait mendengarkan aktif. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana kemampuan Ibu Iva dalam memberikan perhatian penuh, kemudian bagaimana kemampuan Ibu dalam mendengarkan tanpa menghakimi atau menyela, kemudian kemampuan dalam mengajukan pertanyaan atau klarifikasi atau pengembangan pertanyaan berbobot, dan kemampuan Bu Iva dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi setelah sesi coaching selesai, kita akan melakukan refleksi bersama untuk membahas apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan dari kemampuan Bu Iva sebagai coach. Menurut Bu Iva, apakah Ibu Iva setuju dengan rencana ini? Siap, saya setuju sekali. Berarti kita akan bertemu lagi kapan Ibu ada waktu? Bu Iva praktik coachingnya kapan? Rencananya besok. Oh, besok. Oke. Kalau besok berarti bagaimana kalau minggu depan? Siap. Siap. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, kalau begitu saya akhiri sesi diskusi pra-supervisi kita. Semoga praktik coaching nanti Bu Iva dapat berjalan lancar dan sukses dan tidak ada kendala. Amin. Baik, kalau begitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Dwi. Waalaikumsalam, Bu Iva. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sehat nih Bapak? Ya, alhamdulillah sehat. Sesuai dengan janji kita yang kemarin, kita akan ngobrol di sini sebentar saja. Ya, siap. Apa yang akan kita perbincangkan hari ini? Saya melihat Bapak Dwi itu beberapa hari ini seperti galau gitu, Bapak. Ada masalah apa, Bapak? Iya, betul. Gini, Bu Iva. Akhir-akhir ini saya kok dipusingkan sama kelakuan anak-anak di kelas itu. Setiap saya masuk kelas gitu ya, sudah ngatur kelas,
mengkondisikan kelas, sudah senyap, ternyata hanya tinggal nulis di papan tulis, sudah balik lagi rame. Sampai saya harus marah-marah, mengkondisikan lagi, biar anak-anak itu fokus. Kan kasihan juga mengganggu yang fokus, anak-anak sering ada yang usil juga gitu. Jadi permasalahan Pak Dwi karena anak-anak itu kurang fokusnya Ya. karena mereka rame sendiri Rame, sehingga betul. membuat Pak Dwi itu jengkel. Ya. Nggih. Nah, terus kira-kira dari sini apa yang ingin Pak Dwi harapkan dari picture ini? Saya ingin itu saya bisa mengkondisikan anak-anak dari awal masuk pembelajaran sampai akhir di pembelajaran itu kondusif. Jadi anak-anak itu bisa diatur, terus tidak rame sendiri, juga dalam mengikuti pembelajaran itu nyaman, tidak ada yang saling mengganggu, ya pokoknya kondusif suasananya di kelas itu. Jadi yang ingin Bapak Dwi harapkan itu agar siswa itu kondusif di kelas. Jadi Ya, mereka fokus lagi dengan apa yang Bapak Dwi ajarkan begitu Ya. nggih Bapak? Nggih, siap. Oh, begitu nggih Pak Dwi. Ya. Jadi kira-kira Pak Dwi nanti rencananya anak-anak itu mau dibuat bagaimana agar mereka fokus kembali kepada pembelajaran Pak Dwi? Saya ingin menyelipkan teknik stop, mungkin bisa teknik stop, terus sama ini lagi Bu, ice breaking, game-game, mungkin dengan cara itu keramaian yang mereka inginkan bisa saya manfaatkan. Jadi biarkan mereka ramenya itu bermain tapi belajar. Nanti saya juga ingin di tengah-tengah kalau rame lagi saya ajak ice breaking sambil ngegame. Tapi di game itu saya akan sisipkan materi-materi ajar yang akan disampaikan di. Bagus sekali rencananya itu Pak Dwi. Semoga nanti berhasil. Kira-kira selama ini pernah nggak Pak Dwi menerapkan salah satu dari itu atau ice breaking atau teknik stop atau game salah satunya pernah nggak menerapkannya? Sempat saya dulu pernah menerapkan teknik stop. Di awal itu teknik stop yang saya lakukan ke anak, ternyata hasilnya tidak maksimal Ibu. Ada yang masih bergurau saat saya menciptakan suasana hening, ternyata ada yang cengengisan di pojokan, di belakangnya. Saya ingin teknik itu dengan cara-cara itu berhasil ke anak-anak begitu. Oh, jadi Bapak Dwi itu sudah pernah menerapkan sistem Ya. stop itu, Ya, stop. tapi kurang maksimal. Kurang maksimal. Jadi anak-anak. Bapak ingin menambah atau masih tetap stop itu? Secara pribadi kalau teknik stop sepertinya harus saya tambah dengan ice breaking. Oh, siap-siap. Ya. Jadi selain teknik stop ada ice breaking juga. Ini Penting sepertinya sangat itu. penting. Nggih. Ya. Bagus sekali Bapak. Semoga nanti hasilnya maksimal nggih Bapak. Ya, semoga maksimal. Apakah ada rencana lain selain teknik stop dan ice breaking untuk memfokuskan anak lagi pada pembelajaran Bapak gitu? Ya mungkin setelah ice breaking masuk ke materi lagi atau mengerjakan tugas, saya selipkan ada sedikit permainan Bu, permainan game tentang game-game pokoknya yang menyenangkan, yang biar mereka itu tetap bisa Fokus lagi. fokus lagi ya. Oke. Ya, bagus sekali Bapak. Saya antusias sekali dengan apa yang akan Bapak kerjakan nanti ya. Jadi nanti Bapak akan menerapkan metode stop
diselingi dengan ice breaking dan game. Jadi mereka pasti akan fokus kembali kepada pembelajaran gitu Bapak. Semoga nanti pembelajaran Bapak itu nanti benar-benar berhasil. Kalau boleh tahu nanti saya bisa pengen tahu sekali, saya pengen menerapkan juga kepada anak-anak saya. Jadi kira-kira setelah Bapak melaksanakan itu kapan kita bisa ketemu lagi? Jadi pengen tahu hasilnya saya. Bisa, minggu depan bisa. Minggu depan Ya, bisa. ya di hari Sabtu boleh. Siap-siap di hari Sabtu ya Bapak. Jam kosong untuk Bapak. Ya, Iya, jam siap. Kira-kira nanti yang dilibatkan siapa saja dalam acara pembelajaran Bapak itu? Mungkin saya akan melibatkan satu anak. Ya nanti lihat kondisi Ibu. Kalau sekiranya saya butuh guru BK, nanti saya akan ajak guru BK biar mereka teman sejawat dari guru BK ini biar bisa memantau juga seperti apa nanti kondisi di dalam kelas dalam pembelajaran itu. Ya, bagus. Jadi Bapak nanti melibatkan guru BK. Jadi biar anak itu bukan hanya di pembelajaran Bapak saja ya, mungkin di papel yang lain juga bisa fokus juga ya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya yang disediakan untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Sabtu minggu depan ya Bapak. Sudah Bapak ada jam sekarang? Ya. Oke, maaf sudah mau masuk ini. Sudah mau. Moga. Makasih loh banyak atas waktunya ya Bapak. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Iva dan Pak Dwi. Kita di sesi kedua ya Bu Iva. Jadi pada diskusi kita kali ini kita akan melakukan hasil dari observasi atau diskusi pasca observasi. Untuk hari ini apakah Bu Iva sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Dwi sehat? Sehat. Oke, terima kasih. Saya ingin tahu hasil dari observasi yang dilakukan atau praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Iva kepada Pak Dwi. Oke. Kalau boleh tahu pada saat praktik coaching dengan Pak Dwi, Bu Iva menerapkan metode apa kepada Pak Dwi? Kemarin saya menerapkan metode alur tirta sesuai dengan yang kita pelajari selama ini. Bisa dijelaskan alur tirta itu seperti apa Bu Iva? Jadi metode yang saya lakukan tadi adalah menggunakan alur tirta di mana ada tujuan, ada identifikasi masalah, terus ada rencana aksi dan tanggung jawab. Apakah sudah dipraktikkan semuanya Bu Iva kepada Pak Dwi? Sudah. Lalu bagaimana perasaan Bu Iva ketika praktik coaching dengan Pak Dwi? Awalnya saya kan belum pernah menggunakan coaching ini. Jadi setelah saya praktekkan, saya jadi tahu permasalahannya Pak Dwi itu apa. Jadi akhirnya Pak Dwi bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi saya senang praktek ini berhasil gitu. Hebat sekali ya Bu Iva. Jadi kalau sudah berhasil seperti ini Bu Iva bisa menerapkan praktik coaching kepada guru yang lain ketika guru tersebut sedang bermasalah. Pada saat diskusi kita sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, Bu Iva mengatakan bahwa kemampuan yang kurang atau yang ingin ditingkatkan dari Bu Iva itu kan mengenai mendengarkan aktif ya. Di sini dari hasil catatan saya, hasil observasi saya ketika Bu Iva praktik coaching itu ada beberapa hasil temuan ya, dan menurut saya sudah bagus. Jadi ketika yang pertama yaitu kemampuan Ibu Iva dalam memberikan perhatian penuh itu sudah nampak ketika Bu Iva merespon ucapan dari Pak Dwi. Kemudian kemampuan Bu Iva dalam mendengarkan tanpa menghakimi itu juga tidak dilakukan, yaitu dalam artian Bu Iva tidak memberikan respon menyalahkan kepada Pak Dwi, tapi menuntun Pak Dwi untuk memberikan solusinya.
Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan Ibu Iva dalam mengajukan pertanyaan klarifikasi ini sudah bagus. Jadi ada pengembangan pertanyaan ketika Bu Iva mendengarkan curhatan dari Pak Dwi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan Ibu Iva dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini juga sudah nampak. Jadi tadi sudah mendengarkan Bu Iva memberikan saran atau respon ketika Bu Iva mendengarkan strategi atau trik yang diucapkan atau diinformasikan oleh Pak Dwi. Jadi saya rasa kemampuan Ibu Iva dalam mendengarkan aktif itu sudah baik. Terima kasih banyak Bu Ri. Ya, menurut Bu Iva pada saat coaching, apakah ada kompetensi lain yang ingin ditingkatkan oleh Bu Iva, ataukah hanya cukup sebagai apakah hanya kompetensi mendengarkan aktif saja? Mungkin pertanyaannya yang berbobot itu Ibu, yang perlu saya kembangkan lagi. Jadi lebih menggali lagi apa yang Kuci punya masalah gitu. Jadi harus pertanyaannya yang lebih berbobot itu. Lebih berbobot dan lebih dikembangkan lagi ya, Bu Iva. Terima kasih. Jadi memang ketika ketika menjadi coaching itu kan tadi kan ada 3 kompetensi, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Jadi ini memang harus berjalan seimbang. Jadi kalau kesadaran penuh sudah nampak dan tidak ada kendala oleh Bu Iva, kemudian mendengarkan aktif itu prosesnya sudah lebih baik oleh Bu Iva, dan tinggal mengembangkan pertanyaan berbobot ini yang harus lebih digali lagi. Nah, ini bisa dari banyak pengalaman. Jadi melakukan praktik coaching lebih dari 1 kali ya. Siap-siap Bu. Karena hasilnya cukup bagus, saya ucapkan selamat kepada Bu Iva. Akhirnya praktik coaching dengan Pak Dwi berjalan dengan lancar. Jadi karena tidak ada kendala lagi. Jadi apakah ada pertanyaan untuk Bu Iva? Sudah cukup Atau harapannya atau solusinya? Kalau harapannya saya saya melakukan coaching yang lagi kepada guru-guru mungkin yang ada sedikit masalah gitu Ibu. Oke, baik. Itu saja dari saya diskusi kita pada pasca supervisi. Jadi semuanya sudah nampak, sudah bagus. Kalau begitu saya akhiri sesi diskusi ini dan saya juga pamit undur diri. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Bu Iva dan Pak Dwi. Tidak masalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton aksi kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dadah.